Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhara dengan NIM 0601232021. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan yang ke-8. Mengapa civil society dikekang di Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut saudara? Menurut saya, solusi yaitu dengan saya akan menjelaskannya. Masyarakat sipil sebagai jaringan organisasi dan individu yang bekerja untuk kepentingan masyarakat tanpa berafiliasi dengan pemerintah. Pentingnya masyarakat sipil dalam memperkuat partisipasi warga negara, memonitor kebijakan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peran histori, tinjauan singkat tentang sejarah masyarakat sipil di Indonesia, dari peran awalnya dalam gerakan nasionalis hingga saat ini. Contoh bagaimana masyarakat sipil telah memainkan peran kunci dalam mendesak informasi politik dan melindungi hak asasi manusia. Karakteristik utama diskusi mendalam tentang karakteristik utama organisasi masyarakat sipil, termasuk prinsip sukarela, kemandirian, dan tujuan non-profit. Contoh konkret organisasi masyarakat sipil yang beroperasi di berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Fungsi dan peran elaborasi tentang berbagai fungsi masyarakat sipil termasuk advokasi untuk keadilan sosial, pengawasan terhadap kebijakan publik, dan penyediaan layanan sosial yang tidak tercakup oleh pemerintah. Bagaimana organisasi masyarakat sipil memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Contoh organisasi masyarakat sipil profil lebih mendalam tentang beberapa organisasi masyarakat sipil yang berpengaruh di Indonesia, seperti Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan dan Indonesia, Corruption Watch. Bagaimana organisasi ini berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan mereka. Tantangan yang dihadapi, analisis mendalam tentang tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil termasuk keterbatasan pendanaan, kebijakan pemerintah yang restriktif, dan risiko keamanan bagi para aktivis. Bagaimana organisasi masyarakat sipil merespon tantangan ini dan strategi untuk memperkuat kapasitas mereka. Dampak positif studi kasus tentang dampak positif yang dihasilkan oleh keberhasilan organisasi masyarakat sipil dalam memperbaiki pelayanan publik, menggalang dukungan untuk isu-isu lingkungan, dan memperkuat demokrasi lokal. Bagaimana partisipasi warga dalam organisasi masyarakat sipil dapat mengubah pola pikir dan perilaku politik mereka. Tantangan di masa depan, proyeksi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat sipil di masa depan, seperti adaptasi terhadap perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim, panggilan untuk kolaborasi yang lebih besar antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Keterbatasan masyarakat sipil di Indonesia dan solusi yang tepat keterbatasan masyarakat sipil di Indonesia. Masyarakat sipil dan civil society mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil, pengawasan pemerintah, dan perjuangan keadilan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat sipil di Indonesia menghadapi pembatasan atau keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap masyarakat sipil di Indonesia antara lain, yang pertama, peraturan yang ketat. Terhadap peraturan yang ketat dan tidak jelas mengenai pendirian dan penyelenggaraan acara masyarakat sipil, sehingga menyulitkan organisasi sipil untuk bergerak bebas. Yang kedua, intimidasi dan kekerasan terhadap ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis dan anggota masyarakat sipil yang mengutarakan pandangannya atau memperjuangkan hak-hak sipil. Yang ketiga, terbatasnya ruang partisipasi. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan publik sehingga suara mereka tidak didengar secara adil. Yang keempat, stigma dan diskriminasi
terdapat stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Untuk beberapa pihak, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wadah partisipasi warga negara yang tidak terafiliasi dengan pemerintah. Masyarakat sipil mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih bebas dan independen. Organisasi masyarakat sipil melalui berbagai bentuk advokasi, aktivisme, dan penyediaan layanan sosial berperan sebagai penyeimbangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta. Mereka memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sipil berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang vital. Mereka mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut akuntabilitas dari pejabat publik. Dengan demikian, masyarakat sipil membantu mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, mereka juga mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya, sehingga menciptakan warga negara yang lebih sadar dan aktif dalam proses politik. Melindungi ruang bagi masyarakat sipil untuk beroperasi secara bebas dan efektif. Namun, untuk dapat menjalankan peran ini secara efektif, masyarakat sipil membutuhkan ruang yang aman dan kondusif untuk beroperasi. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas sangat diperlukan. Dukungan ini bisa berupa perdanaan, kerjasama program, serta perlindungan hukum dan keamanan bagi para aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa dukungan ini, masyarakat sipil akan menghadapi banyak hambatan yang dapat mengurangi efektivitas mereka seperti keterbatasan dana, tekanan politik, dan risiko keamanan. Melindungi ruang bagi masyarakat sipil berarti juga memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Kebebasan-kebebasan ini adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi. Pemerintahan harus menghindari membuat kebijakan yang memperbagus atau menghambat aktivitas masyarakat sipil. Sebaiknya harus ada kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting juga bagi masyarakat luas untuk menyadari dan menghargai peran masyarakat sipil. Solusi tepat untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi masyarakat sipil di Indonesia. Beberapa solusi tepat dapat diterapkan. Yang pertama, reformasi regulasi. Reformasi regulasi tata kelola masyarakat sipil untuk memastikan regulasi tersebut jelas, transparan, dan mendukung kebebasan tentang perkumpulan dan pendapat. Yang kedua, perlindungan aktivitis. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada aktivitis dan anggota masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan hak-hak sipil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan sosial. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Menjalin kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pembangunan negara. Yang kelima, memperkuat lembaga pengawasan. Memperkuat lembaga pengawasan independen yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta melindungi masyarakat sipil dari ancaman intimidasi dan kekerasan. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, kami berharap masyarakat sipil Indonesia dapat bertindak lebih bebas, aktif, dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak sipil, memperkuat demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, mendukung kebebasan berorganisasi dan berekspresi dalam masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam membangun negara yang demokratis, inklusif, dan adil bagi seluruh warga negara. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat didengar dengan baik.
dan dapat dilakukan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.